Oke, selamat pagi semuanya. Em, Terima kasih ya telah hadir, menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sesi training camp Big Vision untuk solusi manajemen keluar dan masuknya kendaraan. Mungkin sebelum dimulai, yang belum kenal, salam kenal semuanya. Saya Yudis dari tim Presale Big Vision Indonesia. Mungkin kita akan langsung masuk ke materi ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang entrance dan exit solusi atau manajemen keluar dan masuknya kendaraan. Jadi biasanya solusi ini diterapkan untuk di suatu area seperti misalnya perkantoran atau hunian atau kawasan industri. Jadi biasanya digunakan untuk bisa melakukan pengelolaan terhadap kendaraan yang keluar dan masuknya ke area tersebut. Seperti itu. Oke, kita yang pertama masuk ke kenapa sih harus pakai solusi manajemen keluar dan masuknya kendaraan. Jadi berangkat dari sistem tradisional atau konvensional sistem, di mana banyak sekali limitasi atau halangan yang terjadi atau kendala yang sering dialami ya secara umum. Seperti yang pertama, kurangnya jaminan keamanan kendaraan saat masuk. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misalnya suatu area seperti perkantoran atau misalnya mall masih belum menerapkan sistem yang cukup aman bagi kendaraan. Mungkin kalau di Jabodetabek sudah bisa dibilang cukup bagus ya solusi yang atau sistem yang ada, tapi kalau misalnya di area-area yang lain atau di daerah-daerah yang lain masih banyak sekali seperti sistem mall-nya atau yang lain-lain itu menggunakan sistem manajemen keluar dan masuknya kendaraan itu yang sangat manual seperti itu. Dan itu tentunya menjadi bahaya atau riskan ya, atau celah keamanan yang cukup resiko gitu dalam suatu area. Kemudian selanjutnya ada juga untuk manajemen biayanya masih bersifat manual. Jadi dalam artian pengelolaan biaya, pengelolaan apa namanya tarif parkir itu masih dilakukan secara manual, mulai dari pendefinisiannya, kemudian pendataannya hingga sampai ke pelaporannya itu masih bersifat manual. Kemudian selanjutnya tidak efisien untuk kendaraan keluar. Jadi tentunya pada saat melakukan proses di sistem keluar masuknya kendaraan secara manual itu masih menggunakan cara yang lama atau caranya harus cross check satu-satu, masih dicek secara manual. Kadang sistemnya kalau masih sistem standalone terdapat kendala loading dari sisi PC-nya, kadang lama sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang. Nah, ini menyebabkan proses yang tidak efisien. Kemudian ada juga kurang efektif dalam pendataan kendaraan. Jadi karena tadi kendalanya ada masih manual, tidak ada sistem atau alat bantu yang mumpuni dalam melakukan pengelolaan dan pendataan kendaraan, itu menyebabkan banyak sekali celah untuk keamanan, seperti misalnya kesalahan data atau bahkan tidak tercatatnya data kendaraan seperti itu. Dan itu masalah-masalah atau isu-isu yang cukup umum terjadi pada sistem tradisional untuk manajemen keluar dan masuknya kendaraan. Oke, kenapa kita menawarkan manajemen keluar masuk dan kendaraan dan kenapa harus pakai? Jadi yang pertama mengurangi biaya administrasi dan biaya tiket di pintu keluar dan masuk. Jadi tentunya kalau untuk pengelolaannya, untuk pencatatannya itu menjadi cepat, lebih baik dan juga semuanya terekam. Kemudian apa namanya secara proses, secara cost maintenance-nya itu jauh lebih efektif seperti itu. Kemudian yang kedua, melewati penghalang barir gate secara otomatis melalui otorisasi pembacaan dan pengenalan plat kendaraan. Atau mungkin secara umum bisa kita sebut LPR, License Plate Recognition. Kalau di Ignition, kita nyebutnya adalah ANPR atau Automatic Number Plate Recognition. Secara konsep sama, jadi di mana kamera nanti akan bisa melakukan pengenalan atau bisa melakukan pencatatan plat nomor kendaraan secara otomatis. Jadi tanpa harus ada sistem manualnya ya, gitu. Jadi tidak manual pencatatannya, tapi otomatis dilakukan capture oleh kamera. Kemudian yang ketiga, mengcapture dan merekam dengan resolusi tinggi secara handal menggunakan yang dapat digunakan untuk investigasi. Jadi tentunya kita tidak lepas dari sistem surveillance kameranya, tapi tidak memerlukan dua perangkat yang berbeda.
kita bisa menggunakan perangkat kamera ANPR kita. Jadi perangkat ANPR kita ini selain dilakukan untuk pencatatan plat nomor, dia juga bisa digunakan untuk melakukan perekaman gitu. Jadi kapabilitas dari kamera itu sendiri sudah sangat mumpuni jika dibandingkan dengan kamera yang pada umumnya. Kalau mungkin rekan-rekan sering melihat ya di sistem keluar masuknya kendaraan secara umum di mal-mal masih menggunakan kamera biasa, bahkan ada yang pakai webcam. Jadi ada webcam, kemudian dikasih housingnya kamera, itu menjadi kamera monitoringnya. Namun itu hanya sebatas digunakan surveillance, tidak ada pencatatan. Nah, seperti itu komparasinya. Oke, jadi untuk fungsi-fungsi plat nomor ini nanti bisa diiriskan dengan sistem surveillance menjadi satu, tentunya pada saat untuk digunakan investigasi pada saat ada insiden, ini akan menjadi sebuah alat bantu yang sangat memudahkan atau mengefisiensikan prosesnya. Oke, detailnya seperti apa kita akan masuk ya. Oke, alurnya kurang lebih seperti itu tadi. Kemudian apa yang kita tawarkan? Jadi yang pertama adalah pengenalan plat nomor kendaraan yang lewat. Jadi sistem LPR atau sistem ANPR kita bisa mengenali kendaraan ini milik siapa, kemudian apakah kendaraan dan selanjutnya kendaraan ini apakah memiliki hak akses masuk atau tidak. Seperti itu. Itu adalah salah satu fungsi atau itu adalah fungsi dari plat kendaraan. Kemudian selanjutnya adalah bagi pengemudi meningkatkan efisiensi parkir, menghadirkan pengalaman yang lebih baik. Jadi dalam artian pada saat melakukan sistem parkir, pengemudi ini bisa disesuaikan untuk autentikasi metodenya. Apakah menggunakan tiket, apakah menggunakan kartu. Nah, ini bisa kita sesuaikan sehingga akan meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan pada saat melakukan kegiatan keluar masuknya kendaraan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah bagi admin parkir, efisiensi yang tinggi, konfigurasi dan perawatan yang mudah membantu mengurangi biaya operasi. Sistem tiketing yang beragam dan analisis operasi membantu meningkatkan omset. Jadi poin ketiga, ini ada di sisi manajemen, dalam artian administrator. Jadi yang awalnya harus satu persatu dilakukan setting atau satu persatu harus melakukan perekapan secara manual. Sekarang ini hanya sekali setting, sekali konfigurasi, semuanya terintegrasi, dan tentunya itu bisa dilihat kemudahannya akan berdampak mengurangi biaya operasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah autentikasi kendaraan yang beragam dan aturan biaya parkir ini bisa disesuaikan, bisa di-adjust untuk dilakukan penyesuaian dengan skenario-skenario yang akan nanti diterapkan seperti itu. Kemudian nanti kita dengan adanya sistem entrance dan juga exit kita, itu kita yang pertama bisa mendapatkan vehicle information record. Jadi data-data recording atau data-data laporan ya terkait vehicle information atau informasi kendaraannya ini bisa kita dapatkan. Jadi seperti jenis mobilnya seperti apa, apakah sedan, apakah van, apakah SUV, kemudian mereknya apa, apakah mereknya itu adalah Honda atau Ford atau yang lain, kemudian warnanya apa, merah, biru, kemudian plat nomornya berapa, dan itu milik siapa, itu bisa kita dapatkan. Kemudian selanjutnya ada parking with authentication, tentunya kita bisa mendapatkan parkir dengan autentikasi yang awalnya parkir itu hanya sebatas parkir, tapi ini parkirnya diikat dengan autentikasi. Gitu. Jadi autentikasinya ini ditentukan dari plat nomor dan juga relasi dengan siapa pemilik kendaraan ini. Seperti itu, sehingga akan sangat memudahkan pada saat dilakukan pengelolaan parkir. Kalau misalnya parkir, ada settingan parkir di mana nanti untuk area VIP itu bisa kita konfigurasi melalui sistem dan otomatis bisa diarahkan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, chart parkir. Jadi tentunya nanti kita bisa kombinasikan sistem entrance exit ini dengan sistem parking guidance, di mana nanti parking guidance ini dapat mengarahkan di mana area yang available dan mana area yang telah penuh. Misalnya sistem seperti itu cukup umum, seperti yang biasa terlihat di mall-mall misalnya ya, gitu. Nah itu bisa kita lihat di area mana yang kosong, di misalnya P1, P2, P3, area mana yang kosong sisa berapa, nah itu bisa kita lihat. Seperti itu. Jadi ini yang bisa kita tawarkan untuk sistem entrance dan juga exit system.
pada skenario apa saja bisa diterapkan, seperti area-area ini ya. Jadi mulai dari SPBU, kemudian di car wash, industrial park, apartemen, gedung parkir, dan juga shopping mall. Nah, kalau seperti yang di SPBU, mungkin itu bisa diintegrasikan dengan sistem-sistem digitalisasi. Kalau mungkin yang sekarang diketahui sistem digitalisasi SPBU gitu. Nah, itu sebenarnya bisa ditingkatkan dengan menggunakan sistem ANPR ini. Kita sudah Hikvision punya pengalaman untuk overseas menerapkan di Shell, SPBU Shell seperti itu. Jadi nanti dia bisa mengintegrasikan dengan sistem payment yang ada di SPBU seperti itu. Itu secara ideal sistemnya seperti itu. Tapi penyesuaian masih bisa disesuaikan ya tadi dengan kondisi-kondisi yang memang diperlukan di setiap areanya seperti itu. Kemudian di bagian car wash itu untuk keluar dan masuknya, seperti kita bisa mengatur member berdasarkan plat nomornya, kendaraannya. Jika member dia bisa masuk, jika bukan member maka perlu autentikasi secara manual, misalnya seperti itu. Kemudian industrial park sama keluar masuknya kendaraan, saat dikenali kendaraan ini milik siapa, itu bisa langsung terbuka pintunya. Seperti itu. Bahkan di sistem apartemen, gedung parkir dan juga shopping mall bisa dibilang kurang lebih alurnya sama seperti itu. Intinya untuk bisa mengenali kendaraan ini apakah memiliki hak akses masuk ke suatu area atau tidak. Seperti itu. Oke, teknologi utama adalah yang pertama AI, deep learning. Jadi kamera kita, ini ada fungsi deep learning-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya cukup butuh satu kamera, gitu. Jadi untuk fungsi ANPR sama fungsi surveillance-nya, itu bisa kita dapatkan hanya dengan satu kamera. Jadi kameranya tidak terpisah. Mungkin tadi apa namanya, ada yang sempat nanya di Q&A, apakah butuh perangkat yang berbeda atau tidak. Jadi jawabannya adalah satu, gitu. Kita akan masuk ke bagian sini. Jadi kita sebutnya adalah HNPR kamera. Jadi HNPR kamera ini memiliki fungsi AI atau deep learning, kecerdasan buatan, di mana dia bisa memiliki pengenalan dan akurasi yang tinggi dalam mendeteksi kendaraan. Jadi kendaraan tadi jenisnya apa, warnanya apa, kemudian modelnya apa, mereknya apa, itu bisa kita kategorikan seperti itu. Kemudian nanti ini juga sudah dilengkapi dengan anti glare dan juga dia sudah disupport dengan dark factor, fungsi dark factor. Jadi di mana kamera ini memiliki sensor dengan sensitivitas tinggi terhadap intensitas cahaya dibandingkan dengan kamera yang non dark factor atau kamera konvensional. Sehingga kamera dark factor itu bisa mendapatkan gambar yang lebih cerah, gambar yang lebih terang dibandingkan dengan kamera konvensional. Dan ini sangat mendukung untuk fungsi ANPR, di mana biasanya pada area parkir ini pencahayaannya tidak cukup baik. Dalam artian, dalam beberapa lokasi sering ditemukan pencahayaannya itu kurang baik. Nah, dengan adanya teknologi ini sudah sangat membantu gitu. Dan juga untuk akurasi ANPR-nya ini bisa pengambilan gambar plat nomor hingga di 99,5% dan juga pengenalan plat kendaraannya hingga 98%. Jadi karena sudah digunakan di seluruh dunia, sebenarnya ANPR kita ini sudah bisa mengenali tidak hanya plat nomor Indonesia, tapi lebih dari plat nomor Indonesia, misalnya di negara lain itu juga bisa dikenali. Seperti itu. Jadi kamera kita ini adalah teknologi utamanya dan juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi pendukungnya. Seperti itu. Kemudian ada Smart Quick Passing Mode. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan area gitu. Kalau misalnya di area-area negara barat atau negara maju, mostly biasanya mereka menggunakan sistem gate parkir yang disebut normally open dibandingkan Indonesia, di mana sistem gate parkingnya adalah normally closed, di mana pada saat Indonesia itu karena tingkat kejahatan atau tingkat kriminalnya tinggi, tidak bisa menerapkan dengan sistem normally open. Tetapi secara fungsi dari perangkat kita itu support, itu bisa untuk digunakan normally open gate. Jadi kita sebutnya adalah Smart Quick Passing Mode. Jadi karena kendaraan ini sudah dikenali, jadi pada saat dikenali portal ini akan terbuka. Jadi pada saat ada satu kendaraan yang tidak dikenali, maka dia akan tertutup. Seperti itu. Itu adalah normally open. Sedangkan di Indonesia mungkin masih belum cukup sesuai untuk menerapkan skenario ini, di mana di Indonesia masih menggunakan normally closed,
Karena itu tadi banyak sekali faktor em, per- apa ya, faktor pertimbangannya. Salah satunya adalah keamanan. Jadi di Indonesia masih menggunakan alur Normalik Plus untuk gate sistemnya, seperti itu ya. Oke. Oke, yang pertama di sini kita masuk ya untuk di bagian manajemen keluar masuknya kendaraan untuk catatan informasi kendaraan. Jadi di sini digunakan biasanya tidak menggunakan autentikasi, tapi dia melakukan pencatatan gitu. Tidak ada hak akses untuk keluar masuk, tapi dilakukan pencatatan kira-kira apakah ini jenisnya kendaraan biasa atau misalnya itu adalah kendaraan member atau VIP member, sehingga nanti akan ada benefit perbandingan yang bisa didapatkan dari masing-masing pengguna seperti itu. Yang pertama di sini untuk pencatatan informasi kendaraan saja, tidak perlu ada autentikasi kendaraan, dan juga yang kedua mobil keluar dan masuk setiap hari. Dalam artian untuk traffic dari kendaraan keluar dan masuknya itu cukup tinggi. Dalam artian cukup intens seperti di area SPBU atau di area car wash gitu. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mencatat atau mengenali apakah kendaraan ini bersifat kendaraan reguler atau kendaraan VIP gitu, atau bahkan kendaraan blacklist, sehingga dia bisa, sistem itu bisa secara otomatis untuk mengenali atau bisa melakukan tindakan lanjutannya. Let's say pada saat ada kendaraan blacklist, maka sistem akan memberikan warning dan juga tidak bisa, pengguna atau driver tidak bisa menggunakan mesinnya, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh skenario-nya. Atau bahkan fungsi VIP, jadi mengenali kalau misalnya dia adalah termasuk member VIP, maka dia akan diberikan penawaran khusus, misalnya ada diskon 50% atau bisa menambah poin pada saat setiap transaksinya, misalnya seperti itu. Nah, ini fungsi-fungsinya untuk merekam plat kendaraan, foto dan juga video, alarm blacklist, dan juga menghitung kendaraan kebutuhan analisa bisnis. Jadi untuk bisa mengenali traffic bisnisnya itu. Kemudian secara value atau nilainya yaitu memastikan keamanan kendaraan dan juga visualisasi analisis data kendaraan. Tujuannya itu tadi lebih ke arah aspek bisnisnya dan juga aspek keamanannya. Aspek keamanannya adalah untuk bisa mengetahui dan juga merespon jika memang dikenali kendaraan blacklist atau kendaraan VIP. Seperti itu. Ini solusi yang pertama. Bagaimana topologinya atau sistem arsitekturnya? Kurang lebih seperti ini. Ini adalah sistem arsitektur secara ideal. Dalam artian ini bisa disesuaikan nantinya. Yang pertama di bagian bawah bisa kita lihat ya, sebelah kiri bagian bawah, itu ada perangkat-perangkatnya seperti LED, display. Ini adalah sifatnya opsional, tujuannya adalah untuk memberikan informasi kendaraan siapa, dan juga ucapan greeting message, misalnya seperti itu. Kemudian ada ANPR kamera, ada juga radar. Jadi radar ini berfungsi sebagai capture trigger radar. Pada saat dideteksi ada kendaraan, maka dia akan memicu kamera ANPR untuk melakukan capture seperti itu. Kemudian nanti dia akan terhubung melalui LAN ke sistem utama kita, yaitu adalah sentral profesional. Jadi di sentral profesional kita masih akan tetap terus menggunakan sentral profesional sebagai platform. Nanti bisa diaktifkan berdasarkan dengan license seperti itu. Jadi nanti keseluruhannya tinggal dihubungkan menggunakan LAN ke sentral profesional. Dan kemudian untuk barrier-nya juga, ini barrier-nya bisa langsung terhubung ke sentral profesional. Kalau misalnya di sini sistem opsionalnya ada untuk intelligent entry exit-nya, ada yang standing all kamera, dan juga ada yang kamera NPR biasa. Itu kesemuanya sudah support dengan IP dan bisa langsung diintegrasikan seperti itu. Dan yang di samping kanan ini adalah perangkat-perangkatnya, mulai dari ANPR kamera atau misalnya ini all system entrance exit system ya, yang warna biru standing, atau juga menggunakan ANPR kamera seri 7. Itu juga possible untuk dilakukan. Kemudian ada radar, radar ini digunakan untuk trigger radar. Kemudian ada yang sistem opsional, jadi opsional ini ada barrier, ada LED. Tujuannya karena tadi hanya untuk pencatatan, tidak ada autentikasi, sehingga barrier untuk skenario ini adalah sifatnya opsional, seperti itu. Kemudian tentunya ada software manajemennya atau sistem manajemennya, yaitu HIG Central Profesional. Ya, ini
kurang lebih. Jadi untuk sistem arsitektur manajemen keluar masuk yang pertama yaitu untuk pencatatan informasi kendaraan. Oke, selanjutnya adalah untuk sistem manajemen keluar masuknya kendaraan dengan sistem parkir dengan autentikasi seperti itu. Jadi dia nanti akan bisa lewat tanpa henti meningkatkan efisiensi lalu lintas dan juga pengalaman pengemudi yang ditingkatkan. Tipikal skenario-nya adalah diutamakan kendaraan tetap dan beberapa kendaraan sementara, dalam artian kendaraan tamu ya. Kemudian ada autentikasi diperlukan untuk setiap kendaraan yang lewat, dan juga biasanya untuk parkir ini gratis. Tujuannya adalah untuk autentikasi akses keluar dan masuknya. Seperti itu. Berbeda dengan sistem parkir, tapi ini adalah parkir yang apa namanya gratis biasanya, karena mostly biasanya untuk area parkir karyawan. Seperti itu. Ini biasanya diterapkan di area industrial atau di area apartemen yang memang sudah ada membernya atau sudah ada fix register membernya seperti itu. Secara fungsi, yang pertama bisa didapatkan lewat tanpa henti dengan plat nomor resmi. Jadi plat nomornya yang sudah terregister itu bisa langsung terautentikasi. Kemudian melewati pemantauan kendaraan. Jadi tentunya adalah untuk bisa melakukan surveillance ya terhadap kendaraan yang keluar dan masuk. Kemudian koreksi plat secara manual dan kontrol barrier. Jadi pada saat memang ada kendala, let's say kendaraan sudah terregister tapi tidak dikenali, ternyata tidak terbaca, nah itu bisa dilakukan verifikasi secara manual, seperti itu. Kemudian ada sistem remote jarak jauh, jika tidak menggunakan sistem boot atau tidak ada penjaga. Jadi kita bisa melakukan open dan juga close dari gate itu melalui network saja. Jadi misalnya tidak perlu ada orang yang standby di sana, dia bisa melakukan kontrol untuk open dan close gate melalui X-Central, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsinya menyediakan analisis data visual untuk manajer. Jadi kita bisa melihat traffic-nya, melihat report-nya, itu langsung di-generate dari X-Central profesional. Kemudian secara value atau secara nilai dari solusi target dengan autentikasi, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi lalu lintas tentunya, karena kendaraan sudah dikenali, kendaraan sudah plat nomornya sudah terregister, maka autentikasi pasti sudah sah. Seperti itu. Sehingga tinggal keluar dan juga masuk. Itu sistem efisiensi yang ditingkatkan. Kemudian, keamanan yang ditingkatkan dengan autentikasi. Tentunya karena tadi ada layer autentikasi, keluar dan masuknya kendaraan ini akan semakin terjaga atau terfilter. Kemudian meningkatkan pengalaman berkendara pelanggan tentunya, dan kemudian kelola kendaraan parkir sementara secara efektif. Jadi untuk tamu ini bisa kita kelola secara efektif. Seperti itu. Biasanya ini untuk area-area yang tadi ya, untuk parkir tapi biasanya tidak ada biayanya, atau tetap ada biaya. Itu bisa disesuaikan juga. Seperti itu. Oke, secara sistem arsitektur untuk manajemen keluar dan masuknya kendaraan di bagian area parkir dengan autentikasi, ini kurang lebih sedikit berbeda ya dari yang tadi, di mana ini ada tambahan barrier. Jadi barrier-nya ini ada di keluar maupun masuknya. Gitu. Keluar dan masuk itu nanti akan ada barrier, karena ada sistem autentikasinya. Sehingga penambahannya itu nanti akan ada di anti-fall radar dan juga barrier. Kalau misalnya tadi di awal tidak ada barrier, tidak ada anti-fall radar. Nah, untuk yang ini nanti kita akan tambahkan barrier dan juga anti-fall radar, dan kesemuanya nanti bisa terhubung ke sistem LAN yang ada di command center. Seperti itu ya. Atau solusi yang kedua atau topologi yang kedua, kita bisa pakai all-in-one entrance exit manager. Jadi ini sudah termasuk mulai dari LED-nya, ticketing-nya, itu kemudian ada intercom-nya juga, ada kameranya, itu kita sebut all-in-one entrance exit manager, dan juga portalnya sendiri, barrier-nya itu sendiri. Kemudian nanti tinggal ditambahkan capture trigger radar. Jadi tujuannya adalah untuk bisa men-trigger kamera yang ada di all-in-one entrance exit manager, melakukan perekaman terhadap plat nomor kendaraan. Seperti itu. Itu nanti tinggal ditarik secara LAN ke X-Central profesional tentunya. Seperti itu. Jadi ini solusi manajemen keluar dan masuk parkir dengan autentikasi secara hierarki topologi seperti itu. Kemudian samping kanan itu adalah showcase produk atau gambaran tampilan produk-produknya. Kurang lebih sama ya, sama kayak tadi. Jadi ada entrance exit
atau ada IPR kamera, ada all-in-one entrance exit manager yang sudah dilengkapi dengan barrier, kemudian ada LED screen dan juga barrier, ada radarnya trigger radar maupun anti-fall, kemudian ada TPE 100, ini adalah entrance exit terminal, kemudian ada intercom dan juga ada software. Oke. Untuk solusi ini juga biasanya bisa kita bagi, ada yang dengan boot dan juga ada yang tanpa boot gitu. Jadi nanti perbedaannya kalau dengan boot akan ada TPE 100, jadi masing-masing boot itu akan ada satu TPE 100, kemudian nanti akan ditarik ke Hexentra profesional, itu bisa seperti itu. Kalau misalnya tanpa ada boot, untuk verifikasi secara manual kita bisa menggunakan intercom pool yang sudah built-in dengan intercom itu sendiri, dengan bracket-nya, dengan housing-nya. Jadi sudah satu set TMT 1A0, ini adalah sebuah intercom yang sudah dilengkapi dengan pool, kemudian ada housing dan juga ada intercomnya itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini nanti biasanya digunakan untuk komunikasi dari titik entrance exit dan juga command center gitu. Biasanya dilakukan untuk manual. Oke, seperti itu ya. Oke, ini adalah cara alur bisnisnya untuk parkir dengan autentikasi. Jadi kalau yang ini adalah karena parkirnya adalah membutuhkan autentikasi. Yang pertama untuk kita bisa bagi, sebelum itu kita bisa bagi kendaraannya. Yang pertama bisa terhadap kendaraan terdaftar, kemudian kendaraan temporary atau tamu, kemudian ada juga kendaraan blokir. Jadi kendaraan blokir ini misalnya seperti DPO atau misalnya seperti kendaraan blacklist, itu adalah kendaraan blokir. Untuk kendaraan terdaftar, secara masuk, secara alur bisnisnya adalah yang pertama itu bisa menampilkan info parkir, status ketersediaan parkir dan juga plat kendaraan, kemudian autentikasi plat dan rekam kendaraan, jadi nanti bisa melakukan verifikasi menggunakan INPR kamera, khususnya untuk tamu juga ya, gitu. Kalau misalnya perlu konfirmasi itu bisa dilakukan secara intercom. Kemudian yang ketiga baru terbuka secara otomatis. Itu secara alur bisnis yang pertama untuk kendaraan terdaftar alur masuknya. Kemudian keluarnya pun nanti dia akan diverifikasi dengan menggunakan kamera NPR dan juga secara otomatis barrier akan terbuka. Seperti itu adalah untuk alur kendaraan yang terdaftar. Untuk kendaraan temporary hampir sama. Jadi di bagian depan itu akan ditampilkan info parkirnya, ketersediaan dan juga plat kendaraan. Kemudian nanti akan dilakukan, perbedaannya ada di poin kedua. Jadi poin kedua untuk kendaraan temporary atau kendaraan tamu, ini nanti akan dilakukan cek manual melalui intercom ke command center. Jadi untuk bisa mendapatkan autentikasi masuk dan juga bisa dilakukan perekaman data secara bersamaan. Seperti itu. Nanti barrier akan dibuka secara manual oleh operator yang ada di command center atau petugas yang ada di booth. Seperti itu. Kemudian keluarnya nanti karena tadi sudah dikenali atau sudah terregister pada saat masuk, maka kendaraan temporary tersebut platnya sudah dikenali, maka pada saat keluar ANPR akan men-scan plat nomor, dikenali, barrier akan terbuka. Alurnya seperti itu untuk kendaraan temporary. Kemudian untuk kendaraan blokir, jadi pada saat ini poinnya adalah pada saat dikenali oleh plat nomor atau ANPR bahwa plat nomor ini adalah termasuk kategori blacklist, maka itu akan bisa memicu trigger gitu. Jadi memicu trigger misalnya ke siren atau misalnya ke notifikasi secara real time di notifikasi push aplikasi klien Hexentra profesional masing-masing klien ya, misalnya di HP atau misalnya di PC seperti itu. Kemudian barit akan tetap tertutup, jadi barit tidak akan membuka gitu karena ini adalah termasuk kategori kendaraan blacklist itu. Kemudian kesemuanya ini nanti stand, kalau misalnya ada stand atau tiket dispenser di sini adalah untuk kendaraan terdaftar dan juga kendaraan temporary karena itu yang akan masuk ke suatu area. Nanti dia akan kontrol barrier manual dan juga koreksi plat kendaraan, kemudian dia akan bisa melakukan pemantauan kendaraan yang lewat gitu. Jadi kalau misalnya ada stand, ada tiket dispenser, ini hanya untuk dilakukan kontrol secara manual dan juga pantau kendaraan secara yang lewat ya, seperti itu. Kemudian di command center, dia akan bisa melakukan fungsi kontrol barrier dari intercom. Jadi kalau misalnya
tadi kendaraan tidak dikenali atau misalnya butuh bantuan, nah itu bisa langsung berkomunikasi dua arah dengan menggunakan intercom yang ada. Kemudian command center juga bisa melakukan penanganan kecelakaan, dalam artian kita bisa merespon pada saat ada insiden, langsung melakukan dispatching. Kemudian laporan kendaraan, eviden, untuk setiap laporannya itu bisa di-generate report-nya, kemudian juga kita bisa lihat log dan juga report. Jadi kita bisa melihat log trennya seperti apa pada saat waktu kapan ini meningkat, kapan ini turun, peak season-nya kapan, itu bisa kita analisa seperti itu. Jadi ini adalah alur bisnisnya untuk parkir dengan autentikasi. Oke, selanjutnya ada juga yang ketiga adalah untuk manajemen keluar dan juga masuk kendaraan dengan parkir berbayar. Jadi ini memang digunakan untuk area entrance dan juga exit yang nanti akan diterapkan biaya seperti itu. Efisiensi ditingkatkan oleh NPR. Jadi fokus utamanya nanti adalah untuk pembayaran dan juga NPR verifikasinya. Kemudian tipikal skenario-nya adalah diutamakan untuk kendaraan sementara atau pengunjung dan juga sedikit kendaraan tetap. Kemudian aturan biaya parkir yang berbeda, jadi bisa disesuaikan. Ini biasanya cocok untuk diterapkan di area seperti shopping mall, gedung parkir, atau misalnya di apa namanya, sistem lahan parkir ya gitu. Jadi tidak hanya gedung parkir, tapi kadang ada juga lahan parkir yang ada di luar, misalnya seperti itu, outdoor seperti itu. Kemudian nanti ini bisa mendapatkan lot parkir salah satu bagian dari sistem, kemudian bisa diintegrasikan dengan CCTV dan juga akses kontrol karena tentunya tadi terintegrasi dengan central profesional. Kemudian ini bisa mengetahui tentang lot parkirnya gitu. Kita bisa integrasikan dengan sistem parking management. Jadi kita dari Hikvision juga ada sistem parking management. Mungkin nanti akan dibahas secara terpisah ya, seperti itu. Namun dari sistem manajemen keluar dan masuk ini possible atau sangat memungkinkan untuk dilakukan integrasi seperti itu. Kemudian secara fungsi yang bisa didapatkan adalah pertama aturan biaya parkir yang fleksibel, kemudian selanjutnya mendukung aturan yang dipersonalisasi atau disesuaikan, kemudian manajemen diskon dan juga kupon, manajemen biaya kartu atau tiket, kemudian melewati pemantauan kendaraan, merekam plat kendaraan tanpa henti, sistem remote jarak jauh jika tidak menggunakan sistem boot atau tidak ada penjaga. Jadi secara fungsi kurang lebih hampir sama dengan yang tadi, hanya saja perbedaannya di sini ada tambahan untuk biayanya gitu. Jadi kita bisa set atau define biayanya seperti itu. Kemudian secara value untuk manajemen keluar dan masuk ini yang pertama adalah pencegahan kerugian dan anti penipuan, kemudian mudah dioperasikan, meningkatkan pendapatan parkir, meningkatkan efisiensi lalu lintas, kemudian tingkatkan pengalaman berkendara, manajemen data berbasis digital atau digitalisasi, kemudian menyediakan manajemen sistem terpadu. Jadi secara valuasi, ini poinnya adalah untuk bisa meningkatkan revenue dari sisi pengelola parkir atau pengelola gedung, dan juga mendapatkan kemudahan dari sisi pengelolaannya itu sendiri, seperti itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah untuk biaya parkir ini, untuk parkir yang berbayar dengan biaya parkir ini yang perlu diperhatikan adalah terkait izin, gitu. Jadi kadang tidak semua memiliki izin untuk bisa mengelola biaya parkir, karena mungkin nanti akan ada sistem clearing dan juga lain-lain. Ini ada memerlukan izin tertentu. Tapi terlepas dari perizinan tersebut, secara sistem dari Hikvision itu sebenarnya support, seperti itu. Sistem payment ini juga bisa diintegrasikan dengan sistem e-money gitu. Jadi e-money itu bisa kita lakukan integrasi dengan apa namanya, mengintegrasikan peralatan dari sistem e-money tersebut ke perangkat kita seperti itu. Jadi sangat possible untuk bisa dilakukan. Nanti tinggal diperlukan diskusi dan juga komunikasi ya terkait bagaimana metode integrasinya. Yang biasa kita terapkan adalah menggunakan API, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa diintegrasikan dengan menggunakan hardware integration seperti itu. Ini biasanya menjadi catatan ya untuk sistem keluar masuk kendaraan dengan biaya parkir seperti itu. Oke, secara sistem arsitektur seperti ini, jadi kurang lebih sama. Nanti hanya tambahannya ada di bagian card atau tiket dispenser gitu. Ada juga auto payment machine, jadi ada mesin pembayarannya gitu. Kemudian nanti secara sistem yang lain sama, jadi ada barrier, ada radar, ada ANPR. Kemudian akan terhubung ke Hik Central Profesional. Di all-in-one solution juga sedikit berbedanya hanya di all-in-one entrance exit manager. Jadi keseluruhan perangkat seperti ANPR, seperti barrier,
seperti anti-fall itu sudah dimiliki oleh all-in-one Entrance Exit Manager. Seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan card atau tiket dispenser. Dan juga auto payment machine. Ini opsional ya sistemnya. Karena itu tadi bisa diintegrasikan dengan pihak ketiga. Jadi kadang pihak ketiga juga memiliki sistem payment atau sistem perangkat sendiri. Nanti kita tinggal lempar untuk data in, data out-nya saja. Seperti itu. Itu sangat possible seperti itu. Kemudian nanti akan dihubungkan ke Bank Sentral Profesional. Oke, di sebelah kanan perbedaannya adalah itu tadi ya, hanya ada tambahan di bagian auto payment machine dan juga tiket atau card dispenser. Seperti itu. Jadi ini nanti tinggal disesuaikan kebutuhannya seperti apa. Apakah menggunakan tiket atau menggunakan kartu gitu. Kemudian untuk dari sisi apakah nanti menggunakan booth atau tidak, itu juga sama seperti yang tadi, masih tetap kita bisa menggunakan entrance exit terminal, atau kita juga bisa menggunakan intercom ya, gitu. Jadi intercom ini yang tadi bisa digunakan untuk sebagai autentikasi secara manual, seperti itu. Intinya adalah untuk komunikasi antara lokasi booth atau lokasi entrance exit ke command center, seperti itu. Oke, kemudian kalau ini untuk for standalone parking, jadi di mana ini nanti tidak ada sentral profesional yang mengakomodir, kadang untuk skop area yang cukup kecil tapi membutuhkan biaya parkir, itu kita bisa menggunakan entrance exit terminal saja. Jadi secara topologi kurang lebih kita kembali ke slide sebelumnya, hampir sama, hanya bedanya nanti tidak ada bagian atas ya, tidak ada sentral profesionalnya. Jadi hanya berhenti di entrance exit terminal gitu. Jadi pengelolaannya nanti per perangkat ini seperti itu. Secara umum sistem atau perangkat yang digunakan sama gitu. Jadi ini sangat fleksibel ya, bisa digunakan menggunakan server atau menggunakan independent system. Itu bisa diterapkan ke semuanya. Oke, secara alur bisnisnya seperti apa? Untuk parkir berbayar sama seperti tadi, kategorinya ada kendaraan terdaftar, temporary dan juga blacklist vehicle. Yang pertama untuk kendaraan terdaftar, tampilan info parkir sama di awal, kemudian autentikasi plat nomor kendaraan. Apakah kartunya ini habis masa berlakunya? Jadi misalnya dia member sistemnya, pembayaran member dalam sebulan, jika saat kartunya habis, maka dia atau saldonya tidak mencukupi, itu akan tertolak misalnya. Jadi itu bisa dilakukan verifikasi secara manual. Tapi secara normalnya, alurnya, maka dia akan terbuka ya nanti pada saat telah dikenali. Kemudian nanti autentikasi platnya sebelum keluar, karena telah dikenali platnya, tentunya nanti akan di reminding juga untuk bisa segera melunasi seperti itu. Kemudian barrier akan terbuka secara otomatis. Selanjutnya untuk kendaraan temporary atau tamu, di area masuknya yang pertama tampilan info parkir sama ya, kemudian nanti capture plat rekam kendaraan, kemudian nanti dia akan dilihat waktu kedatangannya, itu akan dilakukan perekaman waktu kedatangan. Kemudian barrier akan terbuka. Saat keluarnya nanti dia akan keluar dan juga akan melakukan komparasi perhitungan antara waktu keluar dan juga waktu masuknya, sehingga nanti akan mendapatkan berapa biaya parkirnya. Kemudian akan ditampilkan dan akan dilakukan pembayaran. Seperti itu. Pada saat telah dilakukan pembayaran, maka barrier akan terbuka. Untuk blacklist sama ya, seperti tadi akan tertolak dan juga akan men-trigger alarm portal pun akan tertutup. Seperti itu. Dan juga untuk stand dispenser sama, untuk melakukan pantau kendaraan lewat, biaya kontrol dan juga barrier secara manual. Kemudian untuk di command center kita bisa melakukan penanganan kecelakaan, monitoring secara terpusat, laporan kendaraan dan juga report dan juga log. Jadi perbedaan utamanya di sini adalah jika yang tadi hanya untuk autentikasi, namun untuk yang ini tambahannya ada untuk pembayaran sebelum dilakukan autentikasi kendaraan keluar. Seperti itu. Jadi fokus utamanya yang pertama tadi, solusi yang pertama itu dilakukan untuk merekam saja atau untuk merecord saja kendaraan yang keluar masuknya, namun bisa di-expand untuk kebutuhan bisnis yang lain. Kemudian yang kedua adalah untuk keluar masuknya kendaraan dengan akses, jadi ada in out tanpa ada pembayaran biasanya, hanya berdasarkan member.
Dan yang ketiga adalah ini menggunakan pembayaran gitu. Jadi poin perbedaannya dari 3 skenario interest exit itu ada itu tadi. Nah, untuk yang pembayaran yang perlu kita perhatikan adalah sistem perizinannya. Kira-kira apakah pengelola parkir atau pemilik gedung punya izin untuk dapat melakukan pengelolaan uang parkir gitu. Jika tidak, biasanya akan diintegrasikan dengan pihak ketiga, di mana metode integrasinya bisa menggunakan hardware integration atau bisa menggunakan API integration. Seperti itu, dan itu sudah cukup common dilakukan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan solusi entries dan juga exit dari Hikvision. Jadi kita tadi ada 3 solusi ya, kembali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang pertama tadi kita summary-kan dulu. Yang pertama adalah untuk dilakukan pencatatan kendaraan yang masuk ke suatu area. Ya, hanya melakukan pencatatan, namun akan menggunakan plat nomor sebagai pencatatan utama. Sehingga dari plat nomor itu bisa dikenali apakah ini kendaraan biasa, kendaraan VIP, atau kendaraan blacklist. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah entrance exit atau keluar masuknya kendaraan dengan autentikasi gitu. Jadi biasanya untuk kendaraan member atau area-area parkir khusus, area parkir khusus member gitu, itu bisa dilakukan autentikasi pada saat keluar dan juga masuknya dengan menggunakan ANPR. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan keluar dan masuknya, namun ada biaya parkir nantinya. Gitu. Itu bisa dilakukan penyesuaian terhadap biaya parkirnya, terhadap aturannya, waktunya, itu bisa kita sesuaikan dengan sistem kita. Tetapi yang perlu diperhatikan tadi sekali lagi adalah perizinan. Apakah pengelola parkir atau pemilik gedung memiliki izin untuk mengelola parkir, uang parkir maksud saya. Kalau misalnya tidak ada, biasanya akan diintegrasikan dengan pihak ketiga. Integrasinya bisa dilakukan dengan API atau hardware integration. Seperti itu. Dan keseluruhannya tentunya tadi bisa kita manage, bisa kita lakukan report, bisa kita maintenance untuk maintenance ya, untuk perangkat-perangkat interest exit ini dengan efektif dan juga efisien. Ya, itu mungkin ya, sekian presentasinya untuk solusi interest dan juga exit.